Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iman rahimahumullah, di ayat sebelumnya kita telah membahas bahwa puncak dari ketaatan itu adalah kecintaan. Dengan kecintaan seorang akan otomatis menjadi seorang yang taat. Tapi ketaatan itu belum tentu seseorang membuktikan ia cinta. Namun dengan ketaatan seseorang juga bisa timbul rasa cinta. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan, kalaulah tidak bisa pada mencintai Allah dan Rasul, taat saja pada Allah dan Rasul. Atii'ullaha wa Rasul. Penutup ayat itu, bagian dari ayat ke-1 sampai ke-32 adalah pembahasan yang terperinci berkaitan dengan dialog Nabi Muhammad SAW dengan Nasrani dari Bani Najran tentang masalah-masalah ketuhanan, dan ditutup dengan percobaan Nabi terhadap dialog tersebut, apakah membuktikan orang Nasrani Najran itu beriman atau kafir. Makanya ditutup dengan ayat fa'in tawalau atau fa'in tawalau fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau mereka itu berpaling, kalau kalian berpaling, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Dan ternyata utusan dari Bani Najran tersebut tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW. Baru di ayat ke-32 pembahasan yang baru, berpisah dari pembahasan tentang utusan Bani Najran tadi. Allah mengatakan, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dari segenap alam. Kalau misalnya perbahasan temanya berbeda, maka munasabah atau korelasi ayatnya dapat kita pahami bahwa ayat yang sebelumnya menuntut beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, dan ayat yang selanjutnya itu menuntut pembuktian keimanan kepada nabi-nabi sebelumnya, dari mulai Nabi Isa ala Imran sampai paling atas Nabi Adam. Dan ini menunjukkan bahwa kesinambungan Rasul. Nabi itu bukan ujug-ujug, dia ada ketersambungan secara risalah ketuhanan dan juga secara nasab keturunan. Dari mana Nabi itu berasal? Dari Ibrahim, sebagaimana Nabi Isa pun dari Ibrahim. Nabi Isa dari Ibrahim, dari jalur Nabi Ishak alaihissalam, sedangkan Nabi Muhammad dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, makanya Nabi dikatakan dalam surah Al-Ahqaf, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan oleh Muhammad, aku ini bukanlah rasul yang baru dari para rasul yang sudah diutus sebelumnya, tapi aku meneruskan, membenarkan apa yang telah mereka sampaikan di waktu-waktu yang telah lalu. Jadi Nabi itu bukan perkara atau yang baru, tetapi meneruskan Rasul. Untuk apa? Untuk menjadi tolak ukur bahwa ini Nabi yang benar, sebab ayat jalurna kalupur. Dan juga membenarkan nabi-nabi yang sebelumnya, karena dia tahu, Nabi ini tahu tentang siapa yang dia ikuti, bukan hanya pada Nabi yang terdekat, walaupun Nabi yang terdekatnya itu adalah Nabi Isa alaihissalam dengan jarak 632 tahunan, sekitar 600 tahunan, yang disebut dengan masa patroh. Sedangkan pada Nabi Adam itu ribuan, bahkan puluhan ribu tahun jaraknya.
tapi Nabi mengetahui sampai kisah Nabi Adam. Kalau bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada ahli sejarah pun yang bisa mengetahui sampai detail terperinci tentang kondisi nabi-nabi di masa yang sudah jauh ribuan atau puluhan tahun. Nah, rahimakumullah, di ayat ini Allah mengatakan bahwa innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam. Kalimat istafa itu lebih tinggi derajatnya dari ikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih yang baik. Ikhtiaron. Tapi kalau istafa itu memilih yang istimewa. Yang dipilih itu belum tentu istimewa, tapi yang istimewa itu sudah pasti akan dipilih. Bagi orang-orang yang berakal sudah pasti memilih yang istimewa, dan akal manusia diberikan oleh Allah kapasitas seperti itu. Maka dengan aya anu gelis, aya nu gelis, aya nu atau maka lebih gelisnya. Aya nu gelis, aya nu leuwih gelis. Malahan aya anu panggelisna, itu sudah puncak. Jadi manusia itu lain ngabedakeun gelis jeung teu unggul, tapi anu gelis, nu leuwih gelis, jeung nu panggelisna. Itu kecerdasan akal manusia bisa melakukan itu. Nah, oleh karena itu para nabi di sini disebut sebagai nabi yang istimewa. Mustafa disebutnya itu. Semua mempunyai keutamaan masing-masing. Fadhalna ba'dhum 'ala ba'din. Bahkan dari para nabi saja kami mengutamakan sebagian di antara sebagian yang lainnya. Ada yang berbicara dengan Allah secara langsung, ada yang menghidupkan orang yang mati, ada yang Isra Mi'raj dan yang lainnya. Nah, rahimakumullah, siapa yang dipilih itu? Kalimatnya katanya ada yang ada yang dihilangkan. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk Adam. Jadi bukan memilih Adam, tapi memilih agama ini Islam untuk Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, untuk ala Ibrahim, ala Imran, di atas segala alam. Nah, kalimat penyebutan satu yang pertama Nabi Adam karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai khalifatun fil ard, nabi pertama yang jadi khalifah di muka bumi dan disebut sebagai Abul Basar. Jadi bapaknya manusia. Itu dikatakan diambil dari kata adimun. Adimun itu adalah sari tanah, dan Adam itu diambil dari berbagai sari tanah. Di ayat tanah anu beureuh, anu hideung, anu bodas, anu lemes, anu kasar, anu lumpur, itu semua diambil unsurnya dan dijadikanlah Nabi Adam. Makanya Nabi Adamnya satu, tapi setelah lahirnya itu ternyata ada ras Negroid, ada ras Mongoloid, ada ras Eropa dan sebagainya. Aya nu kulitna teh bodas, aya nu hideung, aya nu beureum, aya nu koneng, aya nu sawo mateng. Itu semuanya itu karena memang Nabi Adamnya diambil dari semua bumi, dan semua keturunan Adam anak manusia itu berasal dari satu yang sama, Nabi Adam. Yang kedua Nabi Nuh. Nah, kalau pada zaman Nabi Adam itu belum diharamkan pernikahan saudara itu. Paling banter berdasarkan riwayat tidak boleh menikahkan anak yang satu perut. Jadi lamun adi lanceuk sabeuteung eta teh teu meunang, saindung berarti nya. Tapi lamun sabapak mah beda indung meunang. Seperti pernikahan antara Lamuda dan Iklimah yang akan ditikahkan dengan Qabil dan Habil. Eta teh beda perut. Beda perut disilangkeun. Aya si Qabil hayang aja Iklimah anu sabeuteung tak teu meunang. Sampai dituntut untuk buat kurban. Nah, sedangkan Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus, dan dia itu yang pertama
mengharamkan kekerabatan, tidak boleh dinikahi. Dari jalur bapak sudah pasti, dari jalur anak tidak boleh, dari jalur saudara tidak boleh, dari jalur paman tidak boleh, dari paman ibu khala tidak boleh. Itu diharamkan pertama pada zaman Nabi Nuh karena manusia sudah menyebar, sudah banyak. Kemudian ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Berbeda dengan Nabi Nuh dan Nabi Adam, penyebutan Ibrahim dengan ala, dengan keluarganya. Tapi tidak semuanya, sebab ayat keluarga Nabi Ibrahim yang tidak termasuk pilihan. Nah, yang dimaksud dengan ala Ibrahim di sini adalah tadi cabang yang dua yang melahirkan nabi-nabi yang banyak dari jalur Nabi Ishak ke Bani Israel sampai terakhir Nabi Isa. Dan yang kedua dari zaman jalur Nabi Ismail yang loncat langsung ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ada ala Imran, penyebutannya disebutkan sebagai keluarga Imran. Keluarga Imran yang dimaksud adalah Nabi Zakaria atau juga langsung yang dimaksud dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi-nabi yang istimewa di atas sekalian alam. Maka ikhwati iman rahimakumullah, kita sebagai umat para nabi itu adalah orang-orang yang diberikan jalan untuk sama derajat dengan mereka kalau kita mampu dengan cara mengikuti mereka dengan sebagaimana doa yang kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, dalam surat Al-Maidah dijelaskan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-shadiqin was-syuhada was-sholihin. Jadi orang-orang yang mengikuti memberi dapat nikmat dari Allah itu dari kalangan nabi, para syuhada, orang-orang yang jujur membenarkan Allah, dan juga orang-orang yang saleh. Nah, orang teh bisa mengikuti pada jalur mereka. Kumaha atuh da Nabi Isa kaluhur mah urang teu apa mengikutinya, walaupun ada pengikutnya yaitu Nasrani. Nabi Musa ada Yahudi, tapi Allah tidak menyuruh kita beriman pada mereka, pada nabi-nabi tadi dengan mengikuti pengikutnya, tapi dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan mengikuti beriman pada Nabi Muhammad, kita sudah beriman langsung pada nabi-nabi sebelumnya dan nabi sampai Nabi Adam. Tapi khotimah rahimakumullah, orang-orang yang beriman pada Nabi Musa, Nabi Isa, tidak mengikuti Nabi Muhammad, itu orang-orang yang tidak beriman kepada kerasulan. Jadi malaikat itu kudu nama iman kadieu terakhir kudu nama menyempurnakan ngadon teu beriman malaikat kabehanana jadi tidak diimani lagi. Dalam artian orang-orang yang beriman pada Nabi Isa, Nabi Musa setelah datang Nabi Muhammad tapi tidak melalui Nabi Muhammad, itu sudah kafir terhadap rasul-rasul yang sebelumnya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.